Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua di rumah sehat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu sama Ibu walaupun dalam video pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 6, subtema 1 tentang cita-citaku. Anak-anak, karena kita ini sekarang lagi dalam masa pandemi ya, Ibu tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian mengenai protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu. Yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ketiga, harus selalu jaga jarak. Kalau kita tidak berkepentingan, jangan berkerumun atau jangan berkunjung ke tempat keramaian. Nah, ingat itu harus selalu diingat protokol kesehatan itu supaya kita selalu sehat, jauh dari penyakit. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia mengenai puisi. Nah, sebelum itu pasti kalian punya keinginan atau khayalan masa depan itu akan menjadi apa saya ini, mau jadi polisi atau dokter. Nah, keinginan itu dinamakan cita-cita. Ya, sudah kamu bayangkan ya. Nah, sebagian orang cita-cita tersebut itu dituliskan dalam bentuk puisi atau juga dalam bentuk cerita. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan catatan cita-cita itu dalam bentuk puisi. Ya, nanti kalian bisa simak setelah kalian melihat video pembacaan puisi. Cita-citaku, anganku, melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Terima kasih. Nah, setelah kalian tadi simak, ada seorang anak yang sedang membacakan puisi tentang cita-cita. Sekarang akan Ibu jelaskan apa itu puisi. Pasti di antara kalian ada yang bisa menjawab di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan seseorang tentang apa yang dirasakan. Nah, itu adalah salah satu definisi daripada puisi. Nah, setelah kita tahu definisi puisi, yaitu sebuah karya sastra yang berisi curahan. Jadi kita bisa mencurahkan. Misalnya kita bercita-cita ingin menjadi guru. Silahkan curahkan dalam bentuk puisi. Nah, nanti ada bagaimana cara kita membuat puisi. Ada beberapa ciri-ciri puisi yang kalian harus ketahui. Yang pertama, terdiri atas beberapa bait, baris, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan irama? Rima itu, ya. Irama adalah
keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris puisi. Itu salah satu ciri-ciri puisi. Nah, sekarang puisi ini dibedakan antara puisi lama dan puisi baru. Apa sih itu puisi lama? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, puisi lama itu ciri-cirinya adalah jumlah baris, rima, dan irama. Ini terikat, ya. Terus gaya bahasa juga, gaya bahasanya statis dan tidak diketahui pengarangnya. Ini salah satu puisi lama. Contoh puisi lama itu ada pada pantun dan syair. Sedangkan puisi baru itu ciri-cirinya adalah adanya gaya bahasa dinamis, berkembang secara lisan dan tulisan, berisi tentang kehidupan pada umumnya. Contohnya soneta. Nah, ini akan Ibu jelaskan tentang mana itu bait puisi, baris, berirama apa, ya. Nah, coba kita perhatikan dulu. Di sini Ibu punya sebuah puisi yang berjudul Cita-Cita. Cita-cita, pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau jadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, di sini anak-anak, coba kita perhatikan puisi yang tadi. Pikiranku melayang ke suatu masa. Itu adalah baris pertama. Aku pun bertanya-tanya. Itu adalah baris kedua. Mau jadi apa aku saat dewasa? Itu baris ketiga. Nah, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga itu dinamakan satu bait. Ya. Jadi, satu bait itu terdiri dari beberapa baris. Itu. Nah, sekarang kita lihat. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, inilah yang dinamakan berirama sama, yaitu akhiran A. Nanti ke depan kita perjelas. Dalam irama puisi itu ada yang berirama AB, AB. Ya, untuk saat ini Ibu baru memberikan penjelasan tentang berirama sama dengan akhiran A. Anak-anak, dalam puisi ini ya tadi sudah dijelaskan tentang ciri-ciri puisi. Nah, di dalam puisi itu bisa dideskripsikan atau diceritakan kembali puisi itu. Nah, sekarang ada beberapa langkah cara untuk mendeskripsikan puisi, ya. Di antaranya satu, kalian harus baca puisi itu dengan seksama. Baca berulang-ulang, ya. Nah, setelah dibaca itu ditulis hal-hal penting yang ada di dalam puisi. Apa sih hal-hal yang penting kalian tulis untuk dideskripsikan. Nah, tentukan tokohnya, bagaimana tokohnya di dalam puisi tersebut. Dan peristiwa apa saja yang terjadi di dalam puisi. Apakah peristiwanya sedang sedih, sedang bahagia, nanti itu kita bisa dideskripsikan. Nah, setelah itu tuliskan kata-kata yang sulit di dalam puisi. Kemudian temukan maknanya. Nah, cari artinya di dalam kamus atau kalian bisa bertanya kepada orang tua. Anak-anak dalam puisi itu tadi ya sudah bisa dideskripsikan. Selain itu bisa juga
diambil pesan apa sih yang ada dalam puisi. Tapi pada kesempatan ini Ibu baru hanya bisa menjelaskan tentang ciri-ciri puisi dan bagaimana cara kita mendeskripsikan puisi. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran ini, Ibu kasih tugas buat kalian. Kalian buat puisi yang berjudul Cita-Citaku. Dan bacakan video, kirimkan lewat wali kelas masing-masing. Ya, semangat. Jangan lupa kirimkan ke wali kelas masing-masing. Rupanya pembelajaran dari Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat buat kalian. Belajar lagi lebih rajin. Kita berdoa bersama-sama. Semoga wabah pandemi ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.